Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman yang menonton dimanapun berada. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Alam Saputra dengan NIM 1310220009. Pada kesempatan kali ini, saya diamanati untuk mengerjakan tugas ujian akhir semester, yang dimana tugasnya kita membuat video praktik pembelajaran ataupun video praktik terkait beberapa teknik dalam message. Nah, di dalam message ini ada 3 teknik, teman-teman. Yang pertama ada eflorase, yang kedua ada petrisase, dan yang terakhir ada shaking. Kemudian bisa juga kembali lagi ke tahap awal, yaitu eflorase, yang dimana pada tahap eflorase ini mencakup aspek-aspek yang dimana nantinya kita akan melakukan massage untuk merilekskan otot. Setelah otot ini rileks, kita baru masuk ke dalam petrisase, yang dimana tahap ini bisa untuk melakukan massage. Yang ketiga ada shaking untuk melancarkan peredaran darah juga, teman-teman. Nah, maka dari itu, dari ketiga teknik ini teman-teman bisa mengetahuinya lebih lanjut dengan apa? Dengan pantengin terus video saya, Alam Saputra, ya. Untuk bagaimana lebih lanjut dan lengkapnya, pantengin terus ya. Yuk, ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga, jaya. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun penonton berada. Perkenalkan, nama saya Alam Saputra nih, dari Universitas Bina Bangsa, Prodi Pendidikan Jasmani dengan NIM 1310220009. Yang dimana sebelumnya saya sudah memberikan latar belakang terkait akan melakukan apa. Sekarang saya sudah mendapatkan kandidat pasien untuk praktek massage tersebut. Maka dari itu boleh diperkenalkan namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Dede Kusnadin. Asalnya dari mana? Asal dari Cibaliung. Cibaliung. Dede ini lagi menempuh pendidikan atau gimana? Ya, lagi menempuh pendidikan. Di mana tuh? Di Bina Bangsa. Jurusan? Jurusan Pendidikan Jasmani. Jurusan Pendidikan Jasmani, teman-teman. Jadi kita sebenarnya satu jurusan, cuma kita beda angkatan. Nah, kebetulan Dede ini membantu saya untuk melaksanakan praktek tersebut. Maka dari itu, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja prakteknya. Di sini ada 3 teknik massage. Saya ulangi lagi ya. Yang pertama ada eflorase, yang dimana eflorase ini tahapan awal, yaitu untuk memberikan sentuhan awal, stretching agar otot-otot ataupun peredaran darah tidak kaku dan juga lancar. Kedua ada petrisase, yang dimana sama kegunaannya dengan eflorase, cuma ini lebih diperkeras sentuhannya. Yang ketiga ada shaking, sama juga untuk melancarkan peredaran darah. Maka dari itu, mari kita simak videonya untuk lebih lengkapnya, tata cara dan bagaimana cara melakukannya. Terima kasih. Sekarang kita akan mulai masuk ke salah cara melakukan pertama, kalian harus mempunyai media. Media itu berupa apa seperti ini. Contohnya, saya menggunakan minyak zaitun ataupun boleh lotion ataupun oil apapun yang bisa dengan minyak urut. Yang penting media ini yang nantinya akan digunakan untuk massage, dan juga nantinya ini akan memudahkan melakukan tindakan yang kita pelajari bersama-sama. Oke teman-teman, pertama-tama langkahnya apa sih? Pertama-tama kalian harus menaburkan media. Dengan apa? Dengan langsung ke ininya, ke kakinya enggak, teman-teman. Jadi kita tidak boleh langsung ke si tubuh pasiennya. Karena apa? Karena ini memudahkan untuk nantinya kita bisa rata dulu di tangan kita nih, udah nyaman, baru kita lakukan sentuhan dan juga melakukan teknik-teknik massage-nya kepada pasien kita, agar kenyamanan lebih dapat gitu. Oke, kita taburkannya medianya, kawan-kawan semua. Kita ratakan dulu di tangan kita nih sebagai spesialis massage-nya. Kemudian yang pertama tahap eflorase, dimana kita oleskan dulu ke badan pasien. Jikalau dirasa kurang, kita tambahkan lagi medianya untuk memperhalus. Nah, ini. Nah, pertama eflorase ini ada yang namanya
teknik satu, jadi kita satu arah, searah detak jantung dari bawah ke atas. Kita berikan sentuhan ini aja tipis-tipis. Kemudian setiap pengulangan dalam teknik efflorescence kan ada 3 gerakan kawan-kawan. Jadi setiap pengulangan ini 10 kali pengulangan. Jikalau rasanya kurang, bisa ditambahkan 10 atau lebih teman-teman. Jadi sini saya sesuai prosedur ya. Setiap gerakan saya ulang 10 nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 teman-teman. Nah, yang kedua dalam efflorescence itu apa sih, Kak? Nah, jadi yang kedua itu ada yang namanya satu kesatuan. Kalau tadi kan kita cuma menggunakan satu jari aja nih, baik kanan maupun kiri, yang penting satu jari kan ya. Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat. Sini saya menggunakan 2 jari nih, 2 jari sekaligus dalam gerakan yang bersamaan. Ini yang namanya satu kesatuan. Nah, ini bisa ada ke kanan dulu, bagian kanan, kiri. Nah, sini juga bisa seperti ini. Nah, selepas itu masuk lagi ke yang namanya tarik dorong. Seperti ini. Nah, ini gunanya merilekskan otot lah kawan-kawan. Jadi biar udah rileks dulu, baru kita lakukan treatmentnya. Ini terus enak mas? Enak. Masya Allah. Ini jangan asal salah melakukan gerakan kawan-kawan, karena ini bisa bahaya, bisa terjadi cedera ya. Karena apa? Karena kita tidak mengetahui tekniknya. Terus teman-teman asal aja gitu melakukannya, itu tidak boleh teman-teman. Nah, setelah efflorescence selesai, yang kedua itu apa? Yang kedua ada yang namanya petrisase, yang dimana gerakan yang pertama itu kita tekan dorong seperti ini, tekan dorong, tekan dorong. Nah, tekan dorong. Nah, seperti itu teman-teman. Kita lakukan secukupnya, ya minimal 10 kali pengulangan lah, seperti itu ya. Ini saya memperkenalkan dulu teknik-tekniknya. Di dalam 3 teknik efflorescence, petrisase, dan shaking itu ada beberapa lagi di dalamnya bagiannya. Seperti efflorescence tadi ada 3, kemudian ini juga ada 3. Shaking itu sebenarnya satu gerakan, cuma beda variasi teman-teman. Ini teman-teman. Nice. Kalau sudah kita masuk ke tahap shaking ya. Petrisase, masih petrisase teman-teman. Gerakan remas seperti ini teman-teman. Ini biar dia tuh ada tekanan juga, cuma jangan terlalu keras. Pastikan si pasien ini, si target pasien ini tuh tercapai. Tadinya pegel jadi enakan, tadinya kaku jadi rileks ototnya. Ini mas, ini 10 kali pengulangan mak. 10 kali pengulangan itu minimal ya teman-teman, minimal, boleh lebih. Setelah itu kita masuk ke tahap shaking. Shaking ini kan tadi ini udah relax otot ya, udah relax, istilahnya udah stretch lah, udah peregangan segala macem, baru kita lancarkan peredaran darah, baru masuk ke shaking. Dimana shaking ini seperti ini gerakannya, bisa begini, bisa juga seperti ini,
tengah-tengah seperti ini, di shake seperti ini. Bagian mana yang mau di shaking, penting terasa getarannya teman-teman. Intinya merileks lah, relaksasi lah ini intinya, relaksasi otot dari semua teknik ini. Bisa juga seperti ini teman-teman, seperti ini, bisa juga seperti ini. Jadi shaking itu sebenarnya sama aja, tujuannya di shake gitu kan, cuman beda variasi. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada juga yang seperti ini, ada juga seperti ini. Nah, jadi ini harus rata ya. Jadi satu kaki sudah, sekarang kita pindah ke kaki sebelah teman-teman. Dengan melakukannya dengan teknik yang sama ya. Tadi itu ada eflorase, metrisase, dan juga shaking. Dengan teknik yang sama, gerakan yang sama, urutan yang sama. Tidak boleh langsung ke shaking. Jadi kalau misalkan otot ini belum tersentuh apapun, istilahnya dia pengenalan dulu. Jadi nggak boleh langsung di shaking. Rawan cedera teman-teman. Selain itu juga nanti takutnya kita salah, malah si konsumen atau pasien ini malah lebih nambah keluhannya teman-teman. Dari itu ikuti tata cara yang beraturan, prosedur yang sesuai seperti itu. Next ke kaki yang sebelah ya. Set, kita melakukan dengan teknik yang sama teman-teman. Dan dia harus di tangan dulu, jangan langsung ke tempat yang akan dituju. Seperti ini. Jikalau kurang boleh kita tambahkan. Nah, pertama apa? Pertama eksplorasi lagi. Setelah itu masuk ke satu jari, menggunakan satu jari seperti ini, boleh ke samping, boleh, yang penting searah dengan detak jantung lah, bawa ke atas ya. Seperti ini, biar otot relax dulu. Nah, setelah itu barulah masuk ke satu kesatuan. Ini masih eksplorasi ya, ingat masih eksplorasi teman-teman. Satu kesatuan ya. Biar otot relax. Setelah cukup, dirasa cukup, sudah mulai ada sentuhan awal, masuk ke vetrisase. Tarik tekan seperti ini. Jadi ini tarik, ini tekan, tarik tekan, tarik tekan.
lakukan minimal 10 kali. Setelah itu masuk ke ketiga atau masih petrisasi ya. Seperti ini putar seperti ini, kemudian seperti ini ya. Ini masih di petrisasi kawan-kawan. Boleh gerakan remas seperti ini, tujuannya meremas lah intinya di petrisasinya. Seperti ini biar relax. Masuk ke tahap ketiga, terakhir, shaking. Ini aja nih. Biasanya yang simple itu kayak gini. Slow aja sebenarnya, nggak perlu terburu-buru ya. Jadi setelah kawan-kawan pahami ketiga teknik tadi, insya Allah lah kawan-kawan ketika paham tiga teknik tadi ya, eksplorasi ada 3 gerakan, petrisasi ada 3 gerakan, shaking itu bervarian gerakannya, cuma tujuannya sama. Nanti teman-teman bisa melakukan self message juga bisa, cuma dengan bagian yang terjangkau aja. Kalau misalkan nggak ada orang gitu, tetap shaking ya. Ini bisa setelah selesai di bagian kaki itu kita masuk ke punggung teman-teman dengan teknik yang sama, yaitu eflorase, petrisase dan juga shaking. Sebenarnya setelah shaking itu bisa juga balik lagi ke eflorase. Untuk apa? Untuk merelaksasi lagi biar lebih rileks ototnya dan juga nantinya mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi tidak perlu saya contohkan ya kawan-kawan. Pokoknya setelah dari eflorase ke petrisase, shaking, balik lagi ke eflorase. Untuk apa? Memaksimalkan hasil yang diharapkan oleh pasien. Jadi setelah tadi 2 kaki kanan dan kiri saya lakukan massage dengan 3 teknik tadi, maaf 4 bisa melakukan pengulangan eflorase. Sekarang bagian punggung, teman-teman. Punggung pasien ini, kalau misalkan kan atlet tuh ada aja ya yang merasa pegal setelah kompetisi pertandingan. Seperti atlet voli bisa jadi di bagian sini, badminton di lengan, bahu itu dominan lah. Bisa juga atlet MMA kan, bengkak-bengkak. Jadi kita tampilkan medianya, lihat. Set. Itu cukupnya aja, itu tuliskan seperti ini. Rasa dulu ya. Kalau ingat, kalau kurang bisa kita tambahkan lagi medianya senyamannya ini ya. Kita lakukan satu kesatuan dulu. Ini bisa ke sini dulu, ke sini ya. Jadi kawan-kawan bisa lihat lah intinya. Sebenarnya sama tekniknya, cuma kita mau lihat hasilnya. Nanti kita di sesi penghujung video kita akan wawancara pasien saya ini, sekaligus adik tingkat saya kan, sama-sama penjas. Kita lihat apakah hasilnya memuaskan atau sama aja atau malah nambah sakit teman. Persatuan ini saya operasi ya.
itu tadi 3 teknik di evaluasi sudah. Sekarang kita masuk ke petrisasi ya kawan-kawan. Kalau ini udah mulai kasar ya, kita tambahkan lagi cukupnya aja, jangan terlalu kecil. Oke. Sekarang masuk ke petrisasi seperti ini, karena kalau misalkan bagian punggung ditarik tekan itu kurang terjangkau ke tangan kita, jadi kita bisa lakukan dengan seperti ini, searah dengan misalkan ke kanan ya keluar arahnya, ke kiri juga keluar gitu. Udah berapa menit kameramen? 4 menit. Oke. Nah, kalau di bagian punggung itu ya setting seperti ini. Nah, sedikit seperti ini. Merelaksasi lah. Dah. 3. Oke, teman-teman. Tadi 2 bagian kaki sudah, kanan kiri, tadi juga sudah. Sekarang step berikutnya itu tangan. Tangan ini banyak keluhan biasanya ada kan. Pasca kompetisi biasanya, pasca pertandingan, terutama cabur voli, kan. Jadi ya biasa. Kalau tangan kita ikutin jalur dulu nih, kawan-kawan. Ini usahakan si tangan basah ini lemas aja lah, nggak usah ditahan. Jadi kita harus memberikan pertanyaan dulu, bahasanya ini posisi udah relax belum, posisi ininya ini jangan lurus aja ya kawan-kawan, jadi harus menyesuaikan bentuk lengannya. Kalau lurus aja malah salah belok taruhannya, jadi kita harus ngikutin alur ini. Nah, ini belakang. Ini eksplorasi ya, bisa satu kesatuan seperti ini. Cuma mungkin untuk tangan kita gunakan ini aja lah, senyamannya teman-teman. Setelah itu masuk ke petrisase. Gimana petrisase itu ya kayak gini aja, gigit biasa tuh kan. Habis itu masuk ke shaking teman-teman. Jadi shakingnya kalau tangan tuh ya biasa seperti ini, bisa bukan shaking. Penting usahakan si tangan pasiennya lemas biar dapat relaxnya.
udah, kita pindah bagian kiri. Tiga. Teman-teman, setelah tadi bagian kanan, jangan lupa bagian kirinya. Tetap ingat sesuai urutan explorase, petrisase dan checking. Kemudian usahakan si tangan ini lemas. Setelah itu kita akan insya Allah lah mendapatkan hasil yang maksimal ya dari pasien. Nanti kita pokoknya di akhir kita cari tahu, kita tanya-tanya langsung sama kandidat pasien kita, Mas Dede ya. Jadi kita tanya-tanya nih si Dede nih, ini usahain relax aja tangannya. Bagian tangan ini cukup simpel ya kawan-kawan dibandingkan bagian punggung dan juga kaki. Karena apa? Mudah dijangkau. Pertama jarak genggaman kita juga enak. Jadi ya gampang lah untuk melakukan ini. Sebenarnya ini self massage juga bisa kalau teman-teman udah tahu nih tekniknya. Teknik apa yang harus dilakukan, seperti apa gitu. Kita checking ya. Ini juga bisa. Kemudian terus lakukan secara berulang-ulang lah, biar relaxnya dapet ya. Enak juga. Jadi kita harus muter gini kalau tangan nggak boleh searah. Setting. Bagian tangan udah selesai. Next kita bagian ke atas ya, bagian atas kepala. Ini dulu mohon maaf dipegang udah ya. Ya, siap. Jadi di kepala ini sebenarnya kita yang penting merelaksasi aja, jangan terlalu kencang juga sentuhannya. Karena apa, bahaya di bagian sini tuh terdapat beberapa jumlah saraf yang langsung juga menyambung ke saraf pusat kan, jadi takut. Jadi kita yang penting memberikan sensasi rileks aja gitu ke si pasien. Kita mulai. Kita dulu bagian sini nih jangan terlalu kencang dong, ke bawah. Nah dari sini kita lihat ya, sini ke sini ke bawah sini ya. Ya betul. Jangan lupa bagian belakang leher juga harus kena ya, karena ini enak. Ini karena kita cuma sekedar memperkenalkan teknik ya, jadi nggak perlu lama-lama, perlu keenakan. Nah setelah bagian sini dan juga kepalanya sudah kita berikan sentuhan, bagian sini nih bisa ke samping, cuma
saran saya ke atas aja. Ini coba relax. Juga di bawah kelopak mata memang ini relaksasi aja sih sebenarnya. Oke. Sip. Selesai nih. Oke teman-teman semua, sampailah kita ke sesi penghujung video, yang dimana sesuai janji saya tadi kita akan wawancara langsung. Setelah ini juga sebenarnya dia mengisi kuesioner lah yang telah disediakan oleh dosen kami yaitu Pak Pardiman. Tapi untuk lebih tahu langsungnya lengkap dan detailnya seperti apa, dan ini juga jujur deh ya, nggak ada penekanan kan? Enggak ada. Jadi saya akan langsung tanya-tanya ke Dede aja lah sekilas. Jadi Dede, sebelum kita tadi praktek massage kan, nah itu yang Dede rasa tuh apa badan Dede? Ya, yang tadinya badan saya pegel-pegel pada sakit, terus langsung dipijit sama Bang Alam ini, alhamdulillah terasa enak, jadi badannya lebih ke gimana ya, nggak pegel-pegel lagi gitu. Ya, jadi ya sebenarnya sedikit relax kan, maksudnya lebih better, lebih baik lah Ya, kan lebih daripada yang sebelumnya. Nah selepas dari itu Dede ngerasa apa, si media ini maksudnya kan langsung bersentuhan dengan kulit Dede kan tadi tuh, itu tuh terlalu banyak atau malah kurang atau pas menurut Dede sendiri? Nah, menurut saya pas lah segini mas, soalnya kan nggak terlalu licin, nggak terlalu kebanyakan juga gitu kan. Ya itu tadi kan kata saya teman-teman, penggunaan media yang pas akan menentukan hasil yang maksimal. Tidak lupa dengan teknik juga yang sesuai dan benar, sesuai yang diajarkan lah dengan dosen kita kan. Jadi overall udah ya? Ya udah, mantap ya? Mantap. Terima kasih lah Dek. Mungkin itu saja dari saya teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya.